jam 8 menit. Suasana masih syahdu karena hujan deras di sekitaran Yogyakarta. Semoga tidak ada banjir, tidak ada tanah longsor, tidak ada bencana yang membuat korban jiwa. Dan Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, saya akan men-sharingkan yang didasarkan pada Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan 13. Mari kita dengarkan sebagian dari Injil Matius ini. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka." Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, orang biasa seperti murid-murid Tuhan Yesus yang adalah nelayan, yang bukan orang terpelajar seperti ahli-ahli Taurat, mesti saja tidak semuanya paham tentang kitab Taurat ataupun kitab nabi-nabi. Tetapi ahli-ahli Taurat memang menjelaskan atau memberikan pemahaman bahwa Elia harus datang lebih dahulu sekiranya akan ada Mesias. Di lain pihak, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, Elia itu hadir pada zaman dahulu. Dan yang diketahui oleh ahli-ahli Taurat itu adalah zaman dahulu, sebelum mereka lahir, jauh sebelum mereka lahir. Apa yang dilakukan oleh Elia memang sangat luar biasa, memang sangat membanggakan. Nabi Elia dengan banyak pekerjaannya, dan sampai akhirnya Nabi Elia naik ke surga menggunakan kereta yang berapi. Tetapi apa yang dilakukan sebelumnya adalah dia merusak dewa-dewa, merusak banyak macam hal yang berhubungan dengan dewa-dewa, dengan kehidupan orang Israel yang jauh dari Tuhan. Lalu akhirnya dia pun sampai dikejar-kejar. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita masih ingat juga ada seorang yang dibangkitkan oleh Elia, itu pun di luar Israel. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini Elia sudah hadir di dalam rupa atau bentuk lain, yaitu Elia. Katakan saja ini sebenarnya tidak benar ya, reinkarnasi, tetapi dia di dalam kitab itu memang demikian. Elia lahir kembali dalam rupa Yohanes. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yohanes pun sama dengan Elia harus kejar-kejar, harus disingkirkan, dan akhirnya dibunuh. Bagaimana, saudaraku yang terkasih? Orang biasanya akan merasa bangga dengan saudaranya, dengan kerabatnya, dengan kakak, adik, bapak, ibu, dan seterusnya. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang menurut kita membanggakan. Tetapi
seperti halnya dengan Yohanes, seperti halnya dengan Elia, Nabi Elia itu. Orang akan menjadi malas, orang akan akhirnya menjadi memusuhi kalau kita diminta untuk berbalik atau bertobat atau melakukan sesuatu yang benar. Ingat bahwa Yohanes dipenggal kepalanya oleh karena dia menasihati seseorang. Nah, ini yang terjadi. Orang tidak mau berbalik dari kehidupan yang buruk menjadi kehidupan yang baik. Sekalipun itu dilakukan oleh Elia maupun Yohanes. Dan hari ini, apakah kita masih mau menguatkan hati kita? Mau artinya menegarkan hati kita untuk kembali kepada Tuhan, untuk menanti Tuhan di dalam Natal tahun ini. Perhatikan pada bagian selanjutnya. Demikian pula anak manusia akan menderita oleh mereka. Demikian pula anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Murid-murid Tuhan Yesus saja tidak paham tentang Yohanes yang adalah Elia yang baru. Bagaimana tentang Tuhan Yesus sendiri? Apakah mereka juga paham bahwa anak manusia yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus yang nanti juga akan menderita? Apakah mereka terima dengan keadaan itu? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara kita yang lain yang tidak sepengajaran dengan kita juga tidak terima kalau ada nabi yang jelek. Jelek dalam hal apa? Mungkin misalnya katakan saja Nabi Daud. Nabi Daud, katakan oleh mereka Nabi Daud, itu kan juga ada kejelekannya. Nabi Sulaiman juga ada kejelekannya. Nah, sekarang bagaimana kalau Yesus yang dikatakan nabi? Kenapa kok Yesus itu sampai akhirnya mati digantung? Apa ada nabi yang seperti itu? Mati digantung. Apa ada yang digantung di salib saja tidak menggunakan pakaian yang benar? Apa ada seorang nabi yang lahir di kandang, ditempatkan di atas palungan? Apa ada? Tidak terima. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Elia dan Yohanes tidak diterima oleh bangsanya sendiri. Nah, sekarang apakah Tuhan Yesus juga tidak diterima oleh bangsanya? Betul, yang menerima hanya sebagian kecil saja. Dan kita pada saat ini semoga dengan rendah hati, dengan ketulusan, mampu menerima Tuhan Yesus dengan segala konsekuensinya, yaitu kita menjadi muridnya, kita bisa mengikutinya, yaitu dengan cara satu, menyangkal diri, memanggul salib, dan kemudian mengikuti dia. Amin. Berkah dalam.